Bayangkan sebuah negeri yang kaya akan sejarah dan budaya, tempat peradaban kuno pernah berkembang. Namun kini, negeri itu hancur berantakan, dilanda perang, derita, dan konflik berkepanjangan. Suriah adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-21. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kenapa Suriah terjerumus ke dalam perang yang begitu kompleks? Dan bagaimana dunia terlibat di dalamnya? Untuk memahami konflik Suriah, kita harus menelusuri sejarahnya. Suriah, sebuah negara di Timur Tengah, adalah bagian dari peradaban kuno Mesopotamia. Namun, pada era modern, Suriah berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis setelah Perang Dunia I. Pada tahun 1946, Suriah merdeka, tetapi perjalanan politiknya penuh gejolak. Kudeta militer sering terjadi hingga akhirnya Partai Ba'ath berkuasa pada 1963. Pada 1971, Hafez al-Assad menjadi presiden dan memerintah dengan tangan besi. Setelah kematiannya pada tahun 2000, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Bashar al-Assad. Awalnya Bashar dianggap sebagai reformis, namun harapan itu segera pupus. Pemerintahannya diwarnai dengan korupsi, otoritarianisme, dan ketimpangan ekonomi yang mencolok. Hal ini memicu ketegangan di dalam negeri. Tahun 2011, gelombang Arab Spring mengguncang Timur Tengah. Rakyat di berbagai negara bangkit melawan pemerintahan otoriter, menuntut kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Di Suriah, protes dimulai dengan damai. Rakyat menuntut reformasi politik dan ekonomi. Namun, respon pemerintah brutal. Pasukan keamanan menembaki demonstran, memicu kemarahan rakyat. Aksi damai berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Kelompok oposisi mulai terbentuk, termasuk Tentara Pembebasan Suriah, Free Syrian Army. Dari sinilah, konflik Suriah berubah menjadi perang saudara. Perang Suriah tidak hanya tentang pemerintah melawan oposisi. Konflik ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda. Pemerintah Suriah, Bashar al-Assad mendapat dukungan militer dari Rusia dan Iran. Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah, sedangkan Iran mendukung Assad sebagai bagian dari aliansi Syiah. Kelompok oposisi kedua terdiri dari berbagai faksi, termasuk kelompok moderat dan ekstremis seperti ISIS. Namun, faksi-faksi ini sering berselisih satu sama lain. Kelompok etnis dan agama, Kurdi, minoritas yang lama terpinggirkan, memanfaatkan kekacauan untuk mendirikan wilayah otonom di utara Suriah. Keempat, keterlibatan internasional, Amerika Serikat, Turki, dan negara-negara Teluk ikut campur dengan agenda masing-masing. ISIS awalnya mendukung oposisi moderat, tetapi kemudian fokus memerangi ISIS. Turki ingin mencegah Kurdi memperkuat posisinya, sementara negara-negara Teluk ingin melemahkan pengaruh Iran. Dampak kemanusiaan. Hingga hari ini, konflik Suriah telah menelan korban jiwa lebih dari 500.000 orang. Jutaan orang mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kota-kota seperti Aleppo dan Raqqa menjadi puing-puing. Anak-anak kehilangan akses pendidikan, keluarga terpisah, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Krisis pengungsi Suriah juga memengaruhi dunia, terutama Eropa yang menghadapi tantangan besar dalam menampung mereka. Di mana posisi dunia? Meskipun banyak negara mengecam kekerasan di Suriah, tanggapan dunia seringkali terbagi dan lambat. PBB telah mencoba berbagai cara untuk menghentikan konflik, tetapi veto dari negara-negara besar seperti Rusia dan Israel sering menghambat solusi. Konflik Suriah juga mencerminkan bagaimana kekuatan global menggunakan perang ini sebagai medan perebutan pengaruh. Sayangnya, rakyat Suriah lah yang menjadi korban. Harapan untuk masa depan. Meski perang masih berlangsung, ada harapan bahwa solusi diplomasi dapat mengakhiri konflik. Rekonsiliasi, pembangunan kembali, dan dukungan internasional diperlukan untuk membangun kembali Suriah. Namun, ini bukan tugas mudah. Butuh kerja sama global dan komitmen kuat untuk mengakhiri penderitaan rakyat Suriah.
Suriah adalah pelajaran bagi dunia. Ini bukan hanya tentang perang, tetapi tentang apa yang terjadi ketika ketidakadilan, korupsi, dan kekuatan global saling bertabrakan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memahami konflik ini, menyuarakan keadilan, dan membantu mereka yang membutuhkan.